فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ketika kita berbicara tentang penipu, kira-kira siapa yang ada di benak kita? Siapa kira-kira? Ya, ketika saya sebutkan penipu, siapa makhluk yang pertama kali kita ingat? Syaitan. Masya Allah. Ya, syaitan. Nah, perlu kita ketahui, syaitan ini punya ambisi yang sangat besar. Dan dia punya taktik yang sangat banyak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk malaikat dan juga iblis sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat seluruhnya agar mereka sujud kepada Adam, dan semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis yang dia sombong angkuh, yang singkat cerita dia itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surganya Allah karena tidak mau sujud kepada Adam. Nah, si iblis ini dia tidak mau hanya dia saja yang diusir dari surga. Adam yang menjadi sebab dia diusir dari surga harus juga keluar dari surga. Itu ambisinya dia. Itu keinginan beratnya si iblis. Kemudian dia merancangkan jalan-jalan untuk menyesatkan, untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil nggak? Berhasil. Dalam keadaan ini Abul Bashar, dalam keadaan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dalam keadaan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian apa ambisi iblis selanjutnya? Apa ambisi iblis selanjutnya? Ambisi iblis selanjutnya ya, untuk memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah. Jangan hanya dia saja dalam neraka, tapi yang lainnya juga harus ikut ke dalam neraka. Kira-kira mana yang lebih mudah untuk iblis? Mengeluarkan Adam dari surganya Allah atau memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah? Mana yang lebih sulit? Yang sulit yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lebih sulit kan? Karena itu nabinya Allah. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya. Sulit. Tapi kesulitan iblis itu dia berhasil. Dia berhasil. Nah, ketika dia menggoda anak manusia, maka tentunya dia akan lebih banyak peluang untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia meminta kepada Allah kesempatan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, ya, tangguhkanlah kematianku sampai hari dibangkitkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Allah mengatakan, qala fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau dari makhluk yang diberikan tangguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan teman-teman semuanya, para hadirin, para ikhwah rahimani rahimakumullah. Iblis ketika dia menggoda Nabi Adam alaihissalam, kira-kira pengalamannya berapa lama? Itu kan masih baru ya. Ya, jumlah waktunya wallahualam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu waktunya apa? Pendek. Pengalamannya belum banyak.
Tapi bersama dengan itu dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah. Dan dari semenjak dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah sampai hari ini, itu kira-kira sudah berapa lama? Sudah berapa ribu tahun? Wallahu a'lam, yang jelas ribuan tahun lamanya. Jadi pengalaman musuh kita ini, ya, pertama pengalamannya sudah ribuan tahun. Yang kedua jalannya itu banyak. Yang ketiga dia punya manajemen yang sangat rapi dan keren. Manajemennya rapi. Mengatur untuk menyesatkan anak manusia itu rapi sekali. Dan mereka nggak ada yang namanya futur. Futur menggoda anak manusia nggak ada. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, iblis dia punya istana, istananya dalam air. Taib. Dan kemudian setiap saat ada syaitan yang mengadu kepada iblis tersebut. Saya telah berbuat ini. Jadi setiap apa yang mereka lakukan diadukan. Supaya apa? Supaya dapat hadiah. Jadi dikasih bonus. Ya, udah pengalamannya cukup lama. Dia punya jalan yang banyak. Ditambah lagi apa? Dikasih semangat sama rajanya. Kemudian iblis berkata, kamu belum melakukan apapun. Ayo goda lagi. Kemudian ada syaitan mengatakan, saya telah memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Kemudian kata iblis, wah ini baru hebat ini. Sehingga diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Si syaitan ini didekatkan dengan iblis. Nah, dengan apa yang saya sebutkan ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti khawatir. Mesti ada rasa takut pada diri kita. Jangan pernah merasa, ya kita pasti selamat karena saya sudah ngaji, saya sudah hafal Quran, dan lain sebagainya. Kita harus takut fitnah itu bisa datang kapan saja menghampiri kita. Dari syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Kemudian perkara yang kedua, di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, selain Allah menerangkan kepada kita jalan-jalannya, dan ini akan menjadi fokusnya kajian kita di sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dan menyebutkan teks khutbahnya iblis nanti di dalam neraka. Jadi si iblis nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berceramah di hadapan followersnya. Pernah tahu ya? Ini khutbah yang paling mengerikan. Dan cukup kita mendengarkan khutbah di dunia ini, jangan nanti mendengar langsung dari si mulutnya iblis. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Wa qala syaitan berkata, ketika semua urusan sudah selesai, yang masuk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, yang masuk neraka juga sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian si syaitan ini mulai menyampaikan ceramahnya. Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga telah berjanji kepada kalian, dan hari ini aku telah menyelisih dari janjiku. Maka naliya alaikum min sultan. Dan perlu kalian ketahui, aku sebenarnya nggak punya kekuatan apapun kepada kalian. Saya cuma mengajak. Iya, saya cuma membisik-bisiki kalian. Saya cuma menghias-hiasi kepada kalian. Tiba-tiba kalian ikut saya. Maka pada hari ini si iblis, dia mengangkat tangannya, berlepas diri dari para pengikutnya. Dia berkata, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku. Salahkan diri-diri sekalian sendiri. Ngapain ikut aku? Padahal Allah telah menjelaskan kepada kalian jalannya aku.
Nabi telah menerangkan kepada kalian fitnahnya aku. Tiba-tiba ikut saya. Ya sudah, kita nikmati bagaimana azabnya neraka. Nah biasanya, ini hukum dunia ya. Orang ketika dia ya sakit, tetapi tidak sesakit ketika dia belum tahu konsekuensinya. Sepakat ya? Ini konsekuensi harus begini. Sakit, tapi dia sudah bersiap. Iya. Tapi sesuatu yang dia tidak tahu konsekuensinya tiba-tiba terjadi. Jadi waktu itu kita di Yaman itu kan di tahun-tahun 2003 kita ya sudah belajar. Ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun dan seterusnya. Gak keluar-keluar pondok. Jadi kalau sempat keluar pondok ditangkap, masuk penjara karena kita nggak ada izin. Iya. Waktu itu di tempat kita itu ada seseorang yang dekat dengan pemerintah. Jadi siapa yang mau pulang, saya ingat waktu itu kasih uang ke dia $100, yaudah pulang kita. Tapi sudah ditarhil dan kita udah nggak boleh lagi masuk ke negeri Yaman. Itu caranya. Tapi, nah kemudian ketika waktu saya pulang, saya menghubungi salah seorang ustadz, kebetulan beliau belajarnya di Hadramaut. Kata beliau, ayo main ke Hadramaut dulu sebelum Anda pulang gitu ya. Ya sudah, ini hubungi nomor si fulan. Nanti dia yang akan mengurusi khurud nihai untuk mengurus proses untuk pulang. Dan harganya lebih murah. Udah. Harganya lebih murah, bisa jalan-jalan ke Hadramaut. Ya udah, ini pilihan saya sudah. Ya, kita bawa paspor, kemudian kita dibawa ke imigrasi. Imigrasi Som'a pada waktu itu ya. Gitu, Ustaz. Kemudian ketika dilihat pihak imigrasi, ente ini nggak ada izin tinggal di Yaman. Ada izin tinggal berapa tahun katanya Ustaz. Ya sudah, masuk penjara. Masuk penjara. Kita nggak terbayang akan masuk penjara. Mimpinya kita mau ke Hadramaut terus pulang ke Indonesia. Kan begitu. Tiba-tiba masuk penjara. Ya, kemudian datang yang mengurusi kita. Loh, kok gini? Ya gini prosesnya, masuk penjara dulu baru pulang. Itu, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, perasaan kita hancur lebur itu. Di penjara kita nggak disiksa, dikasih makan, ada tempat tidur, ada bantal, ada toilet, semuanya ada. Tapi perasaan itu menyakitkan. Karena kita nggak ada persiapan. Kita nggak tahu konsekuensinya harus masuk penjara. Jadi itu sesuatu yang menyakitkan. Dalam keadaan bisa makan sehari 3 kali. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang yang mereka terperangkap dengan perangkap iblis. Yang dia berpikir jalan ini akan mengantarkan dia ke dalam surga. Tapi nyatanya dia dikumpulkan oleh Allah bersama iblis dalam nerakanya Allah Taala. Kita bisa merasakan bagaimana kecewanya, bagaimana sakitnya, dan bagaimana perihnya. Ya, ketika dia mengatakan kepada saya, ini konsekuensinya seperti ini. Itu saya pokoknya puncak udah marahnya. Lah si iblis juga berkata, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ngapain ente ikut saya? Jadi ini sesuatu yang menyakitkan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita mesti waspada. Ya, kita mesti menjaga dari hal-hal yang seperti ini. Karena syaitan itu memiliki tidak hanya satu langkah, tapi dia akan memiliki langkah-langkah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di antara langkah-langkahnya iblis atau langkah iblis secara umum, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti dari jalan-jalannya syaitan. Jadi syaitan itu tidak punya satu jalan. Jalannya banyak. Bukan satu, banyak. Dan kita sudah sebutkan tadi pengalamannya juga ribuan tahun. Ya, orang yang ahli perbengkelan misalnya ya, yang baru belajar jadi tukang bengkel dengan orang yang sudah 50 tahun jadi tukang bengkel. Itu mobil, belum dia periksa, didengar suaranya saja, wah ini businya rusak ini. Gak perlu dia periksa. Ini baru 50 tahun. Lah ini si iblis ribuan tahun kerjanya setiap hari
menyesatkan anak manusia. Mungkin kalau iman-imannya seperti kita nggak perlu banyak ngomong, dia main mata aja udah kita ikut dia sudah. Di sini kita harus khawatir dan takut dari langkah-langkahnya iblis yang sangat banyak. Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata, jangan kalian mengikuti dari jalan-jalannya iblis. Dan kemudian beliau berkata, inna kulla ma'siyatin fahiya min khutuwatis syaitan. Ya, sesungguhnya seluruh maksiat apapun itu, apakah berupa syubhat, apakah berupa syahwat, maka itu semua adalah jalan-jalannya syaitan. Nah, apa saja jalannya? Pertama, di antara jalannya syaitan, dia akan menghias-hiasi sesuatu yang batil, yang jelek, itu adalah sesuatu yang indah. Ini jalannya dia. Salah satu jalannya dia. Dengan jalan ini, dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang mengingatkan Adam. Ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau mendekati pohon ini. Jadi kalau seandainya engkau mendekati pohon ini, maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Allah ingatkan sendiri. Jadi pohon yang harus kita jauhi, yang tidak boleh untuk kita dekati. Tapi subhanallah, si iblis karena punya ambisi yang sangat besar. Jangan hanya saya saja yang keluar dari surga, Adam juga harus keluar dari surga. Dia gunakan segala perangkap, dia gunakan sebagai jalan. Ya, di antara bentuk jalannya adalah apa? Dia hias-hiasi sesuatu yang sifatnya jelek dibungkus dengan sesuatu yang indah. Apa kata iblis kepada Nabi Adam alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang abadi? Jadi pohon yang dilarang oleh Allah digambarkan dan disebutkan oleh iblis sebagai apa? Pohon abadi. Yang membuat engkau akan kekal selama-lamanya dalam surga ini. Yang engkau tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Allah ingatkan Nabi Adam jangan dekat dengan pohon tersebut. Beliau akan menjadi orang zalim. Tapi digambarkan oleh iblis, ini sesuatu yang baik, yang akan membuat engkau kekal tinggal dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ternyata berhasil. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan tentang kisah ini, atau ketika menyebutkan tentang uzur yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, saya bukan orang yang berhak untuk kalian minta tolong. Ketika orang-orang mendatangi Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim agar segera lakukan persidangan, Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Nabi Adam pada waktu itu lupa kalau seandainya Allah ya melarang beliau mendekati pohon tersebut karena apa? Ya, senjata iblis menghias-hiasi sesuatu yang batil, ya dibungkus seakan-akan itu menjadi al-haq. Nah, kalau seandainya Nabi Adam alaihissalam berhasil digoda melalui jalan ini, maka tentunya ya dia akan sangat lebih mudah untuk menghias-hiasi kepada kita sesuatu yang sifatnya batil seakan-akan dia adalah sebuah kebenaran. Contoh yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala, para hadirin, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran itu kan isinya tauhid dan syirikan. Isi Al-Quran seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, semua isi Al-Quran isinya tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang menyelisih daripada tauhid itu syirik. Dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fase Mekah sampai fase Madinah berdakwah selama 23 tahun, dari start beliau berdakwah sampai akhir beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, itu yang diserukan adalah tauhid, yang diingatkan adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di tengah umat Islam? Yang terjadi di tengah umat Islam, syaitan dan bala tentaranya menghiasi kesyirikan ini, menghiasi kekufuran ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya,
ya diubah namanya menjadi hubbus salihin, mencintai orang-orang saleh. Apa salahnya kami datang ke kuburan para wali? Apa dosanya kami meminta melalui jalurnya mereka? Bukankah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencintai para wali, mencintai para ulama? Ya, mereka punya jasa yang besar kepada Islam. Ya, kenapa tega engkau mengatakan hal yang dilarang oleh Allah? Engkau tega mengatakan kami musyrik ketika kami meminta kepada wali-wali dalam kubur kami. Subhanallah. Ya, syirik yang Allah haramkan di dalam Al-Quran diterangkan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Iblis cuma mengubah kesyirikan itu dengan nama apa? Hubbus salihin, mencintai orang soleh. Bangkai kekufuran, kesyirikan dibungkus seakan-akan itu adalah sebuah ibadah. Maka kan sangat sulit sekali kita ingatkan orang-orang untuk tidak berdoa kepada kubur. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak masuk buat mereka. Karena sebagai wujud cintanya kami kepada orang soleh. Bisa difahami para hadirin? Ya, dan bab-bab yang lainnya yang ternyata tidak hanya memakan 1-2 orang manusia, tapi banyak memakan korban dari manusia. Tidak hanya memakan orang-orang awam dari kalangan muslimin, tapi terkadang juga ya berefek kepada orang-orang yang mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan syirik dan mana yang disebut dengan tauhid. Sehingga syirik dianggap sebagai tauhid dan tauhid dianggap sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya penghias-hiasan iblis kepada anak manusia tadi dengan kalimat-kalimat yang mereka lontarkan. Jadi sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat Quran, wa kadzalika ja'al likullin nabiyyin aduwan wa insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Dan demikian kami jadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan jin dan syaitan dari kalangan manusia, yang mereka itu punya kalimat-kalimat yang indah mereka sia-siasi, dan kemudian disitulah mereka saling bantu-membantu untuk menyesatkan anak manusia.